Salam kejujuran. Zaman sekarang yang namanya kejujuran sesuatu yang langka untuk sebagian orang, sulit untuk dilaksanakan dengan berbagai kondisi, situasi, berbagai alasan. Tetapi yang namanya kejujuran adalah salah satu nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan di mana. Kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Ketika kita melaksanakan kejujuran, itu yang lainnya ngikut. Jujur berangkat ke sekolah. Ketika melaksanakan proses di sekolah, ya ada bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, masuk tepat waktu, pulang, langsung pulang ke rumah tepat waktu. Setia dalam melaksanakan proses pendidikan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai selesai, sampai mendapatkan tanda tamat melaksanakan pendidikan, ijazah atau sertifikat pendidikan kita. Dari satu kejujuran, yang lainnya ngikut. Tinggal bagaimana kita mau melaksanakannya. Kali ini saya pesan barang dari toko online beberapa hari yang lalu. Ini pas baru nyampe. Alhamdulillah selama ini saya belanja selalu sesuai dengan apa yang saya pesan dan sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Semoga kita tetap bisa melaksanakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita tanamkan kepada anak-anak kita, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, bahkan kita kumandangkan ke seluruh dunia, agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk bisa melaksanakan kejujuran, itu kita mulai dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan apapun dan sekecil apapun perbuatan kita pertanggungjawabkan. Seperti ini saya belanja online. Ini ada buku petunjuknya. Oh, ini buku garansi Philips. Ini barangnya yang saya beli. Ini harganya sekitar 80.000.
Wattnya 170. Kabelnya lumayan. Nanti kita sesuaikan kondisinya. Tujuh. Ini bendanya sudah diterima, sudah saya pasang karena tadi listriknya agak jauh. Ini dia. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga bisa saya manfaatkan untuk membuat kue bolu atau adonan apapun dengan menggunakan mixer ini, sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga saya, membuat keluarga menjadi senang, menjadi gembira, menikmati jajan yang dibikin sendiri, yang dibuat sendiri. Oke, alhamdulillah. Yang penting adalah kejujuran dari si penjual bahwa benda yang dikirimkan, benda yang dijual sesuai deskripsinya dan dibeli oleh seseorang berdasarkan deskripsi dan dikirim sesuai permintaan. Kejujuran akan memunculkan kepercayaan, apalagi di dalam dunia bisnis, perbisnisan. Kejujuran itu sangat penting untuk mencapai kepercayaan antara kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli. Yang penting di sini adalah, apalagi kita berbelanja online, itu nomor satu itu kejujuran. Barang yang dikirim itu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan deskripsi yang diberikan, lalu dipilih oleh si pembeli, dibayar dan dikirim kepada pembeli, harus sesuai dengan deskripsi yang sudah disampaikan, sesuai dengan pilihan pembeli. Di situ kejujuran sangat dibutuhkan. Sehingga siapapun pembeli kita melihat, kalau sekarang namanya apa ya, penilaian terhadap toko, terhadap barang, itu akan semakin baik, akan semakin bagus, dan akan muncul kepercayaan kepada toko yang bersangkutan dari si pembeli, sehingga membuat orang kalau belanja di toko tersebut itu semakin nyaman, semakin senang. Karena apa? Karena bisa dipercaya. Barang yang dikirimkan sesuai dengan barang yang diminta, sesuai dengan barang yang dibeli, pilihan pembeli. Jadi diberikan deskripsinya, karakteristik barangnya. Ini bendanya seperti ini, contoh seperti benda ini, wattnya sekian, dayanya sekian-sekian, sehingga ketika dipakai, kita kan sudah punya
di rumah masing-masing daya listrik berapa. Kita sudah tahu bahwa benda yang kita beli itu cocok dengan sumber daya listrik yang kita punya. Itu pun kan harus kita baca deskripsi, jangan asal beli. Oh ini murah, beli set. Loh ternyata dia pakai 110. Barangnya 110, saya 220. Berarti kan nggak teliti ketika memilih barang. Nah, jadi si pembeli juga harus teliti, si penjual juga memberikan benda yang sesuai dengan apa yang dipilih oleh si pembeli berdasarkan deskripsi dari barang yang dijual. Di situ muncul kejujuran, dari kejujuran akan menampilkan, akan memunculkan kepercayaan kepada toko, tempat kita berbelanja. Jadi satu saja kejujuran, yang lainnya ngikut. Disiplin, kerja keras, kesetiaan. Itu nilai-nilai universal yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Contoh barang ini sudah saya beli, tapi nggak dipakai. Berarti kan pemubaziran. Dipakai, bersyukur alhamdulillah bisa membeli. Disyukuri lagi, dimanfaatkan. Digunakan sesuai kepentingannya, sesuai kegunaannya. Jadi nggak hanya sekedar pingin beli, tapi nggak pernah dimanfaatkan. Berarti kan tidak disyukuri. Mensyukuri itu tidak harus dengan ucapan bersyukur, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Tetapi kita manfaatkan sesuai peruntukannya. Beli benda ini kita manfaatkan untuk masakan kue, apapun kuenya yang menggunakan alat seperti ini. Dimanfaatkan, lalu kita pakai untuk membuat masakan, kita hidangkan ke anak-anak kita, keluarga kita. Itu salah satu bentuk bersyukur. Tanda syukur bahwa apa yang sudah kita punya uang, lalu kita belanjakan, membeli benda ini, kita manfaatkan sesuai fungsinya, kita hidangkan kepada anak-anak, ke dalam keluarga kita, dinikmati. Itulah salah satu tanda bahwa kita bersyukur, berterima kasih, beralhamdulillah, menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak sekedar ucapan syukurnya, tetapi pemanfaatannya digunakan sesuai pada penempatannya atau pada fungsinya. Ini saya pakai untuk masak kue bolu. Setelah dibeli, saya pakai, saya hidangkan dalam keluarga, itu disyukuri bersama-sama, alhamdulillah, sudah bisa membuat kue bolu dengan menggunakan teknologi yang lebih bagus, pakai listrik. Tidak lagi menggunakan teknologi tradisional. Pakai kocokan tangan, alat kecil, dengan tenaga yang lebih. Kalau ini tetap dipegang saja, adonannya bisa dimasak menjadi kue. Itu bedanya. Alhamdulillah bisa membeli ini, dimanfaatkan untuk membuat kue, dihidangkan ke anak-anak. Itulah salah satu bentuk bersyukur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, yang nomor satu yang harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita adalah kejujuran, yang nanti akan menimbulkan sikap-sikap yang lain. Dalam satu kejujuran, dalam satu kejadian, dalam satu aktivitas,
kegiatan amal ibadah akan memunculkan disiplin, kerja keras, bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, kesetiaan. Jadi kita mulai dari kejujuran. Kejujuran berangkat ke pasar, ya jam 7, paling lama hanya 1 jam berangkat belanja, putar-putar cari barang yang dibutuhkan. Mungkin lebih kurang 1 jam, namanya orang banyak yang berbelanja, bisa saja lebih kurangnya, tapi memang waktu itu digunakan untuk berbelanja. Dimaksimalkan untuk berbelanja di pasar, apa saja yang sudah dicatat atau yang sesuai kebutuhan. Namanya kalau ibu-ibu kalau ke pasar itu apa saja bisa menjadi kebutuhan. Oh, ini kayaknya perlu ini, mungkin 2 hari lagi dipakai. Soalnya yang di rumah tinggal sedikit. Bisa saja. Padahal tadi dicatat tuh yang dibeli hanya 5 benda, 5 item. Akhirnya menjadi 1 kresek penuh, 1 tas, 1 keranjang. Yang tadinya tidak ada dalam catatan jadi dibeli. Tapi ya boleh-boleh saja kalau punya uang. Tapi kalau berbelanja yang tidak sesuai kebutuhan, mungkin jadinya pemubaziran. Sudah dibeli dulu, sudah kebeli ya, tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang suka. Akhirnya terbuang, sebagian atau keseluruhan. Dimakan sendiri, nggak kuat. Yang lain nggak doyan. Jadi kita berbelanja ya sesuai kebutuhan. Disiplin dengan yang dicatat tadi mau berangkat ke pasar. Cocokkan uangnya, lebihkan sedikit. Sehingga ketika belanja itu ya sudah 1, 2, 3, 4, selesai, pulang. Tapi namanya ibu-ibu ya nggak bisa disalahkan juga, emak-emak kalau sudah belanja. Biasanya begitu, ada saja yang kelihatan dan dirasa itu butuh. Cuma kadang-kadang sampai di rumah belum tentu terpakai hari ini, mungkin menunggu sekian hari tapi barangnya bisa jadi rusak. Bisa saja, nggak ada larangan untuk berbelanja berapapun, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi kalau pasarnya itu dekat dengan rumah, atau ada yang membawa ke sini hijau-hijau. Segala macam cara itu ada, bisa. Sesuai di daerah masing-masing. Yang penting adalah apa yang sudah kita beli, kita syukuri, dan kita gunakan, kita manfaatkan sesuai fungsinya, dinikmati oleh keluarga bersama-sama, membuat keluarga menjadi gembira. Itulah salah satu bentuk bersyukur dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Diberi uang, bisa berbelanja, dimasak, dinikmati bersama keluarga. Itulah salah satu bentuknya. Salah satu banyak yang lain. Jadi mari kita mulai dari kejujuran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, disadari bahwa kita pertanggungjawabkan kepada Allah perbuatan kita, amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Perbuatan kebenaran mendapatkan surga, perbuatan ketidakbenaran mendapatkan neraka. Apapun peristiwa yang terjadi pada kita, aktivitas kita sehari-hari, amal ibadah kita sehari-hari, itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah, dalam garis nasib, dalam kehendak Allah, atau dalam takdir yang diberikan Allah kepada kita
sejak kita dalam kandungan. Tinggal kita melaksanakannya, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Kita mulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Salam kejujuran.